pagi, masih pada semangat untuk memulai hari kan? Nah, pada saat pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan renungan pagi dan sebelum kita memulai pembacaan renungan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari-hari yang dapat kami lalui Tuhan. Itu semua karena campur tangan dan kasih-Mu Bapa. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat bangun Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari renungan pagi ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan hari-hari yang akan kami lalui Engkau memberkati ya Bapa. Dan apa yang kami dengarkan pada renungan singkat ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman setelah kalian melihat judul di atas, pasti kalian berpikir gitu, apa sih itu hikmat gitu kan. Dan sebagian dari kita mungkin sudah tahu, hikmat itu nama lainnya juga bisa disebut kayak orang yang berhikmat berarti orang yang bijaksana seperti itu. Nah, menurut KBBI sendiri, hikmat adalah sesuatu yang terkonsep di pikiran kita dengan bermacam strategi agar tidak jatuh dalam kesalahan. Sekarang pertanyaan yang ada di pikiran kita adalah, sudahkah kita menjadi orang yang berhikmat? Pada Amsal 2 ayat 6 sendiri mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari ayat ini, kita tahu atas hikmat, pengetahuan, dan kepandaian yang kita dapatkan itu semua berasal dari Tuhan. Bahkan penulis ayat ini sendiri, yaitu Raja Salomo, beliau meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan yang dapat kita lihat di 2 Tawarik pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dan di sini saya akan membacakan di ayat yang ke-10-nya, yaitu, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Dan atas hikmat yang diminta oleh Raja Salomo ini, namanya termasyhur di seluruh bumi sebagai raja yang bijaksana. Dan juga atas hikmat yang sudah dia dapatkan, dia dapat menyelesaikan banyak perkara. Salah satu contohnya yang terdapat pada 1 Raja-Raja 3 ayat 16 yang berjudul Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Dan di sini saya akan menceritakan secara singkat, yaitu mungkin kita sudah sering dengar ceritanya, ada 2 perempuan yang masing-masingnya memiliki satu anak, dan yang beberapa saat kemudian salah satu dari perempuan ini anaknya mati. Kemudian dia menukarkan anaknya yang mati ini kepada ibu yang anaknya masih hidup. Dan sewaktu itu ibu yang anaknya masih hidup ini kita panggil Ibu si A ya. Ibu si A ini dia tidak menyadari bahwa anaknya ditukar oleh Ibu B gitu. Dan dia di sini tidak disebutkan nama mereka siapa. Namun si Ibu A ini tidak terima anaknya ditukarkan karena dia benar-benar merasa bahwa anak yang mati ini bukanlah anaknya. Kemudian dia menghadap sang Raja Salomo untuk diputuskan apa yang harus mereka lakukan gitu. Dan di situ Raja Salomo memerintahkan asistennya ya pada saat itu untuk mengambil pedang agar anak yang hidup ini dipenggal menjadi 2 ya, dan dibagikan masing-masingnya kepada Ibu A dan Ibu B. Kemudian Ibu A ini yang merasa itu adalah anak kandungnya, merasa sedih ya, dan di sini dikatakan bahwa pada ayat yang ke-26, kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihnya,
Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Namun ibu B ini juga berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Nah, di sini Raja Salomo langsung mengerti nih. Wah, berarti kalau ibu yang asli nggak akan mungkin rela anaknya untuk dipenggal begitu ya. Sehingga tahulah Raja Salomo bahwa anaknya ibu A inilah yang hidup itu begitu. Kemudian di ayat yang terakhir di ayat yang ke-27, tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, dia itulah ibunya. Finally, ibu dari anak yang hidup ini dapat mendapatkan anaknya kembali gitu. Nah, dan itu tadi salah satu contoh dari the power of wisdom yang bisa kita teladani dari tokoh Raja Salomo, di mana lewat hikmat yang Tuhan karuniakan kepada dia dapat memutuskan pilihan yang benar, dia dapat memutuskan dengan adil apa yang harus dilakukan. Begitu juga dengan kehidupan kita, lewat hikmat yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing, sudah seharusnya kita mempergunakannya dengan baik, dan lewat persoalan yang kita hadapi ataupun persoalan yang orang sekitar kita hadapi, kita dapat mencapai solusi yang terbaik gitu. Oke, sekian renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami bersyukur atas renungan singkat yang dapat kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Dari hikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami, kiranya Tuhan kami dapat menentukan langkah apa yang harus kami pilih Tuhan, meskipun banyak pilihan-pilihan yang membuat kami bimbang Tuhan, banyak hal yang membuat kami bingung untuk memutuskan, tapi kiranya Tuhan lewat hadirat-Mu kami dapat menentukan Tuhan dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain, kiranya Engkau memberkati Tuhan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya nama-Mu saja yang dapat kami permuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.